Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnia Selamita. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan hasil. Apa sih laporan hasil? Laporan hasil adalah dokumentasi tertulis yang menyampaikan hasil dari suatu kegiatan, penelitian, atau program. Tidak hanya mencatat apa yang telah dilakukan, laporan ini juga menjelaskan temuan yang diperoleh, analisis yang dilakukan, dan kesimpulan yang diambil. Laporan hasil berfungsi sebagai alat evaluasi, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks akademik, laporan hasil menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan teori dan metode yang dipelajari. Contohnya, dalam penelitian ilmiah, laporan menjelaskan proses penelitian secara detail, memastikan penelitian memenuhi kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia profesional, laporan hasil memberikan gambaran tentang pelaksanaan proyek, kemajuan yang dicapai, serta kendala yang dihadapi. Ini penting untuk mengevaluasi apakah tujuan proyek telah tercapai sesuai rencana atau memerlukan langkah perbaikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses pengumpulan data dalam kegiatan yang dilakukan, apa saja temuan utama dari kegiatan tersebut. Nah, yang pertama yaitu proses pengumpulan data. Apa sih pengumpulan data itu? Pengumpulan data adalah langkah esensial dalam kegiatan atau penelitian. Proses ini mencakup yang pertama, menentukan tujuan pengumpulan data. Data harus relevan dengan tujuan kegiatan. Yang kedua, menentukan jenis data yang dibutuhkan. Nah, data di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu data primer, data yang diperoleh langsung melalui survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang sudah tersedia dari sumber lain seperti laporan resmi atau statistik. Yang ketiga yaitu memilih metode pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner atau survei, dokumentasi, eksperimen. Yang keempat yaitu validasi dan uji instrumen, memastikan instrumen pengumpulan data valid dan reliable. Yang kelima, pelaksanaan pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data sesuai metode yang telah direncanakan dengan memperhatikan etika, konsistensi, dan keakuratan. Yang keenam yaitu penyimpanan dan pengelolaan data, menggunakan teknologi untuk menjaga data agar tetap terorganisir. Yang ketujuh, evaluasi kualitas data, mengevaluasi kelengkapan, relevansi, dan akurasi data sebelum digunakan untuk analisis. Nah, yang kedua yaitu temuan utama dari kegiatan. Temuan utama mencakup berbagai aspek penting. Yang pertama, pencapaian tujuan kegiatan. Sejauh mana kegiatan berhasil mencapai tujuannya. Yang kedua, hasil kuantitatif, data numerik yang dapat diukur secara objektif. Yang ketiga, hasil kualitatif, temuan berbasis wawasan atau persepsi. Yang keempat, kendala yang dihadapi, tantangan atau hambatan selama pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, dampak kegiatan, perubahan yang dihasilkan oleh kegiatan. Yang keenam, feedback dan masukan dari peserta, masukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa depan. Yang ketujuh, perbandingan dengan rencana awal, analisis kesenjangan antara rencana awal dan hasil aktual. Yang kedelapan, rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya, rekomendasi berdasarkan temuan utama. Nah, jadi teman-teman, dalam membuat laporan hasil, penyajian data yang akurat dan profesional dalam laporan hasil adalah aspek mendasar yang memengaruhi kualitas dan kredibilitas laporan. Data yang disusun secara terorganisir dan valid membantu pembaca memahami hasilnya dengan jelas, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi atau tindakan selanjutnya. Dalam penyusunan laporan, langkah-langkah seperti pengumpulan data yang relevan, analisis mendalam, dan visualisasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan laporan. Selain itu, penting untuk menjaga standar profesionalisme dalam penyajian, baik dari segi bahasa, format, maupun etika, agar laporan dapat diterima dan diandalkan oleh audiens yang dituju. Dengan demikian, laporan hasil bukan hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dan pengembangan yang bermanfaat untuk berbagai keperluan.
Cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.